Udah hadir semuanya, Ai? Sepertinya sudah, Bu, soalnya ada yang berempat, ada yang berdua juga, Bu. Nah, coba screenshot absennya, kirim ke Ibu. Sudah di screenshot, Bu. Baik ya, kita masuk ke jalur sinyal sel pada sistem kardiovaskular. Ini baru saya bikin karena Bu Istisia nggak bisa hadir. Bikin namanya juga saya lupa. Oke ya. Sebelum mulai, kita tutup kamera ya, karena juga lagi ada Zoom BKD. Ya, izin ya, Abraham. Hai, Ibu tutup kamera ya. Izin semua ya. Oke. Jadi pada jalur sinyal sel pada sistem kardiovaskular ini, sebelum masuk kepada sistem kardiovaskular itu, saudara di farmakologi sudah belajar sama Bu Ramatini ya, sistem saraf nanti ya. Nah, kita definisikan dulu apa itu yang dikatakan sistem regulasi ya, gabungan di beberapa sistem yang berfungsi mengatur kegiatan tubuh. Apa saja sistemnya? Sistem saraf, sistem hormon, dan sistem penginderaan. Makanya saya
meletakkan farmakologi sistem obat-obat sistem saraf itu sesudah UTS supaya pemahaman daripada interaksi molekulernya akan lebih jelas gitu ya. Nah, kita masuk pada sistem saraf dulu. Saudara mungkin sudah belajar di anatomi ya. Anatomi sudah belajar ya bahwa saraf itu, sel-sel saraf atau neuron itu terdiri dari ini ya, ada badan sel, dendrit, sinapsis, nodus dan vier, selubung melin dan nukleus. Itu sudah dipelajari ya di anatomi, Afifah? Sudah, Afifah? Sudah Bu. Ya. Nah, terus kita masuk pada sistem saraf. Sistem saraf juga sudah belajar ya di anatomi bahwa sistem saraf itu ada yang dikatakan sistem simpatik dan parasimpatik. Jadi gambar ini menerangkan di farmakologi. Saya nggak tahu Bu Rahmat ini menerangkannya pakai gambar tidak sistem saraf. Jadi pada sistem saraf ini, saudara harus mempelajari apa yang sistem yang di bawah parasimpatis, apa yang sistem di bawah saraf simpatis ya. Oke. Nah, nanti kaitannya saya hanya menjelaskan ini aja sekilas ya. Nah, sistem saraf itu ada saraf sensorik, motorik, dan neurointermediate. Apa itu neurointermediate? Yaitu penghubung saraf sensorik dan saraf motorik intermediate namanya ya. Kemudian kita masuk kepada topik yang sesungguhnya. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Cairan pembuluh darah, Bu. Jantung. Gambar jantung kan? Iya, Bu. Gambar jantung ya. Nah, untuk bisa memahami proses bagaimana sistem kardiovaskuler ini, saudara terlebih dahulu mempelajari tentang anatomi dari jantung itu sendiri, sehingga nanti jelas bagaimana secara biomolekuler kerja obat itu seperti apa, bagaimana fungsi-fungsi dari sel-sel atau otot-otot yang terdapat di kardiovaskuler itu, di jantung itu, yang nanti akan berfungsi untuk menghantarkan obat-obat kepada sistem yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, masih jantung. Jadi jantung merupakan pompa ganda vaskuler yang diregulasi oleh sistem saraf otonom, saraf simpatif, dan saraf parasimpatis. Sampai sini sudah paham, sudah connect dengan apa yang diberikan oleh Bu Rahmat ini? Belajar saraf ini tidak mudah ya. Sulit kalau saudara tidak praktikum, sulit kalau saudara tidak membacanya dan meninggalkannya di kepala saudara. Jadi bukan di luar kepala, di dalam kepalanya ya. Terus kita masuk di sini. Nah, ini masuk molekulernya lagi ya. Nah, kemarin kita di UTS atau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana interaksi daripada obat tersebut masuk ke dalam membran sel. Ya. Nah, di sini jelaskan pada jalur otonom, tadi kan ada sistem saraf otonom tuh. Nah, bagaimana terbentuknya asetilin ini sebagai reseptor nikotinik, kemudian bagaimana dampaknya nanti pada reseptornya, apa yang akan dihasilkan, bagaimana mekanisme kerjanya, sehingga dia akan menghasilkan efek. Ini yang saya harapkan saudara membaca kembali tentang bagaimana cara obat-obat masuk ke dalam membran sel, ya, kuliah pengantar yang asal saya itu yang saya berikan. Nah, sedangkan pada jalur simpatis yang akan dihasilkan adalah reseptor alfa norepinefrin. Jadi pada jalur parasimpatis
ada reseptor muskarinik, yang akan hasil nanti adalah asetilkolin, sedangkan pada sarasimpatik itu adalah reseptor beta 2 ya. Nah, ini pada efektor ini ketika dia sudah berinteraksi, maka dia akan menggerakkan otot jantung dan otot polos. Jadi kalau saudara belajar histologi, salah satu beda dari histologi otot yang ada histologi dari tubuh kita itu adalah otot jantung. Jadi mudah sekali mempelajari beda otot jantung dengan otot-otot lainnya. Oke? Nah, yang ketiga adalah jalur simpatis adrenal. Jadi susunan saraf itu nanti di mana medula adrenal, terpaksa harus melihat dulu kembali struktur daripada susunan saraf itu ya. Nah, ini akan ada berperan reseptor nikotinik. Oke. Jadi reseptor anergi itu ada reseptor alfa, beta, dan beta 1 dan beta 2. Ya, sampai sini sudah paham? Nah, kembali kepada biomolekulernya. Pada sistem sarasimpatik, adanya reseptor beta adrenergic yang berpasangan dengan protein G. Jadi kuliah kita pada UAS ini, AI tidak merinci ya. Kuliah kedua itu 2 kali masuk sebenarnya. Sebetulnya topik besarnya kepada hal-hal yang berhubungan masuknya obat melalui membran sel yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Itu kita jadikan 2 kali pertemuan. Topiknya sebenarnya 1 tapi sangat padat, jadikan 2. Ini juga sangat padat, tapi saya akan bagi 1 nanti cerita kardiovaskuler. Berarti ini pertemuan keempat ya. Nah, nanti juga ada pertemuan yang kelima tentang pada sistem respirasi, kemudian ketiga adalah pada sistem hormon dan metabolik. Nah, terakhir kita diskusi mengerucutkan menyimpulkan apa benang merah yang akan kita kuasai, yang harus dikuasai mahasiswa ketika setelah selesai ujian menyelesaikan UAS ya. Oke. Nah, karena saya tidak scan-nya. Pada sistem saraf simpatis, stimulasi itu dimulai oleh reseptor muskarinik. Apa saja reseptornya? Ada yang dikatakan M1, M2, M3. Nah, rincinya di sini IP, DAG, CIMP, IP2, DAG ya. Nah, ini dia berfungsi untuk peningkatan protein kinase kalsium ya di sitosol, sedangkan ini peningkatan protein kinase juga di sitosol, sehingga nanti masing-masing reseptor ini punya fungsi masing-masing, sedangkan M2 atau CAMP itu adalah sebagai kanal K yang akan terbuka dia ya. Selanjutnya kita kembali molekulernya pada sarasimpatis. Reseptor norepinephrine ini akan berikatan dengan adrenergic beta 2, kemudian akan menyebabkan nanti yang dikatakan dengan chronotropik, dromotropik, inotropik, dan lusitropik. Nah, ini semuanya nanti akan memberikan efek pada gerakan jantung. Sedangkan saraf parasimpatis, yaitu asetilkolin, akan berkaitan dengan M2 tadi ya. Dan dia juga akan meningkatkan keempat indikator ini, sehingga inilah yang menyebabkan gerakan dari otot jantung. Oke. Terus di sini saya mencontohkan adanya bagaimana biosintesa katekolamin dari asam aminotirosin. Nah, nanti saudara pahami bahwa apa struktur yang berubah ketika tirosin akan menjadi epinefrin. Ini sangat penting pembelajaran kimia ya, kimia yang diajarkan oleh dosen di sekarang walaupun sudah bergabung ke fisiologi, tapi tetap ada namanya topik daripada kimia ya.
Nah, bagaimana elektron ini pindah sehingga nanti terbentuk epinefrin, strukturnya seperti apa, gugus yang akan hilangnya seperti apa, ini yang saudara pelajari. Selanjutnya, reseptor adrenergic tadi kan ada alfa 1, dia akan masuk jalur transduksisinya melalui. Nah, ini yang nanti dipelajari. Kalau masih sempat saya memberikan sekilas tentang pada pertemuan yang ke-7 bagaimana protein G, bagaimana ERK, JNK, artinya transduksi sinyal ini yang berperan dalam proses interaksi yang menimbulkan efek ya. Nah, ini terutama karena kita membicarakan tentang jantung, maka terjadi di dalam meiosis jantung. Meiosis itu terletaknya di mana? Di sel apa itu? Sudah harus tahu, saudara. Oleh karena itu, pelajaran interaksi obat dan molekul ini harus mengerti tentang anatomi dulu. Kalau saudara tidak mengerti, maka saudara akan kebingungan, akan meraba-raba. Ini apa yang diceritakan Bu Eli, kok saya nggak ngerti. Kenapa? Karena saudara tidak mengerti anatominya. Yang kedua, pelajaran farmakologi baru 1 kali masuk, Ai. Sama Bu Ramatini, Ai. Hana. Han. Iya, Bu. Ya, Iya, nanti Bu. tolong hubungi, cari jadwalnya ya. Saya berharap kenapa ini saya berikan pada pertemuan keempat, supaya saudara paham dulu tentang farmakologi sistem saraf, baru saya masuk kepada molekulernya. Kalau saudara tidak, rasanya Bu Rahmat ini 3 kali masuk ya. Bu Erlina 2 kali masuk, Pak Ju 2 kali masuk, jadi pas 7. Jadi saya berharap paham dulu apa yang diajarkan oleh Bu Rahmat ini, makanya ini saya letakkan di materi terakhir ya. Oke. Kemudian ini bagaimana hubungan adrenoseptor beta 1 dan beta 2 pada jalur yang terdapat di dalam meiosis tersebut. Jadi yang kita pelajari itu protein kinase, baik itu ERK, P38, bagaimana dia mampu nanti memberikan efek. Cerita interaksi obat kan cerita farmakodinamik. Suka tidak suka, saudara harus paham dengan molekuler dari obat-obat yang diberikan oleh dokter. Dan dari sini nanti saudara paham bahwa bagaimana rekayasa untuk membuat suatu obat. Oh, ini saya lakukan percobaan terhadap jantung mencit misalnya. Ya, nah bedanya kalau di Jepang membuat mencit sakit jantung itu sudah ada tikus yang sudah sakit jantung gitu, atau tikus yang sudah diabetes, begitu ya. Tapi kita belum bisa, dan kalaupun kita perlakukan, saya yakin percaya tidak akan sama perlakuan yang didesain demikian rupa yang sudah ada di diabetes, ini sudah ada. Nah, itu kelebihan mereka di sana ya. Terus, nah ini ada beberapa dari sinyal yang sudah sebelumnya saya sampaikan, buka kembali biologi sel, bagaimana sinyal ekstraksi dan respons seluler itu akan dapat memicu respon dari protein kinase. Nah, dia melalui masuk apa ini? Apa yang akan sehingga bagaimana dia masuk apa sehingga akan menghasilkan energi CAMP. Ya, oke. Dan ini adalah beberapa dari distribusi organ efektor, beberapa jenis reseptor yang dapat menimbulkan penyakit ya. Jadi bagaimana stimulasinya? Misalnya hipertensi itu, kenapa orang bisa hipertensi? Karena jantungnya bermasalah. Apanya yang ada di sana? Ya, reseptornya ada alfa 1, beta 1, dan beta 2. Nah, bagaimana setelah dia berinteraksi dengan obat tersebut? Yaitu jantungnya akan meningkat, kontralitasnya dan kecepatan produksinya, serta nantinya akan terjadi regulasi sistem sintesis protein pada miosit, akan terjadi pertumbuhan ataupun akan terjadi apoptosis, sehingga akan ada namanya nanti
walaupun saudara tidak dokter, tapi tahu, oh iya, ternyata gagal jantung itu ini loh, peran dari reseptor, ini loh, cerita kenapa terjadi aritmia tersebut. Nah, obat-obatnya ini yang dipelajari sama Bu Ramati nih. Nah, kembali kepada apa, tidak hanya jantung, pastilah akan jantung itu menumpahkan darah ke pembuluh-pembuluh darah. Nah, pada arteriol di sana akan berfungsi dengan rincinya kita mempelajari adanya reseptor alfa 1 beta 2. Ini akan menyebabkan terjadinya kontriksi dan dilatasi. Sedangkan pada otot skelet arteriol akan terjadi nanti kontriksi dan dilatasi juga. Pada vena sistemik akan terjadi juga kontriksi, tapi dia punya 3 reseptor alfa 1, alfa 2, dan beta 2. Oke, pasti saudara bingung ya, karena pelajaran sistem sarafnya belum selesai ya. Ya, Hana? Sistem sarafnya udah kemarin, Bu. Pertemuan kedua, Bu. Sudah 2 kali sama Bu Ramatini apa 3 kali? Yang baru masuk sekali, Bu. Yang bahas tentang saraf otonom ini pada minggu kedua setelah UTS, Bu. Iya, tapi kan dia 3 kali masuk tuh Bu Ramatininya. Ya, Iya, Bu, baru. masuk pada minggu kedua. Nah, Ibu Ramatini masuk minggu kedua. Bu Ramatini itu kalau nggak salah Ibu 3 kali pertemuan, Bu Erlina 2 kali pertemuan, Pak Ju 2 kali pertemuan. Nah, ke-8 baru ujian. Nah, bagaimana peran dari peranan kalsium dalam miosis jantung. Jadi saudara sudah belajar pada ibu-ibu yang sudah menopause, artinya dia hormonnya tidak ada lagi. Kemudian pasti kenapa diberikan kalsium ya? Ini gunanya untuk memacu jantung sebenarnya. Oleh karena itu jangan kira tiba-tiba sakit perut ibu itu kirain dia sakit, mah tidak. Karena pertama dengan dia setelah menopause hormon tidak ada, kalsium juga tidak berfungsi, inilah yang menyebabkan gangguan pada jantungnya ya. Kemudian bagaimana mekanisme sinyal kalsium itu selama kontraksi jantung, apa saja peran daripada reseptornya, kemudian bagaimana peran daripada sinyal-sinyal yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, ini yang seharusnya saudara pelajari nanti di protein G saya berikan. Mudah-mudahan bisa sekilas di minggu ke-8, di minggu ke-7 lah, selayang pandang saya berikan ya. Kemudian saudara juga harus membedakan bagaimana terjadinya gangguan jantung tersebut dan bagaimana kondisi normal. Nah, di sini kelihatan sekali basic dari biomolekulernya, membran sel itu bagaimana cara masuknya, kemudian mana berikatannya, apa yang dia berinteraksi yang terjadi di dalamnya, sehingga ini menyebabkan adanya gagal jantung. Nah, nanti kalau di kedokteran gagal jantung ini memang ada yang genetik, dari embriologi sudah ada gangguan jantungnya, sehingga biasanya pada bayi-bayi akan kelihatan tidak bertahan lama ya kalau adanya, karena klepnya betul yang tidak ada, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya gangguan jantung pada embriogenesis ya. Jadi walaupun saudara nggak perlu tahu, tetapi sekitar berapa persen itu secara epidemiologi bahwa kelainan jantung ini terjadi secara embriogenesis ya. Oke. Nanti kita masuk pada sistem respirasi ya. Jadi minggu selanjutnya kayaknya Bu Sisya belum bisa juga masuk. Terpaksa dengan senang hati, senang hati saya harus menyelesaikan molekuler interaksi ini. Ibu belum periksa ujiannya seperti apa, tapi tugasnya sudah dikumpul. Ini ada tugas yang Ibu berikan pada interaksi molekuler ini.
Ada Bu, satu kemarin Bu, tapi belum dikumpul Bu. Apakah saya kumpul ke Kak Sani aja atau bagaimana Bu? Ya, kumpul ke Kak Sani saja. Nanti Kak Sani yang bisa kok kasih ke Ibu. Ya, Baik Bu. Kak Sani. Danti belah siap ya. Danti tugas toksikonya Danti. Danti. Iya Bu, Hmm. nanti rencana mau dikumpul ke Kak Sani. Oh ya lupa Ibu. Nanti Ai kasih ke Kak Sani juga absen nilai yang ada nama, kemudian nilai UTS, nilai UAS, ada nilai tugas ya. Jadi jangan salah minta ke Bank Sony, kirim itu si AI. Nanti juga untuk Farmako, TJ Farmako, Hana memberikannya kepada Bu Rahmatini ya. Hana, atau memberikan juga ke Ibu, karena nilai terakhir sama saya ya. Oke. Terus apa lagi, kalau toksiko sama Bu Cimi nilainya nanti. Saya sudah kasihkan nilai ke Bu Cimi yang toksikologi. Jadi tidak mudah memahami untuk topik sisinan saraf. Ini saudara harus belajar anatomi juga, membaca biologi molekuler jelas ya. Tapi itu kan sudah diberikan waktu UTS. Kemudian saudara juga harus mempelajari basic dari pelajaran kimia. Bagaimana seperti yang saya contohkan tadi, tirosin menghasilkan epinefrin, bagaimana biasanya itu. Dan fisiologi. Oke. Ini sekilas daripada topik yang kita pelajari kemarin. Kemarin Bu Justisia dia katanya belum siap, makanya PPT saya belum ada nama karena terpaksa dengan amat sangat tidak tidur tadi malam untuk memberikan materi saudara ya, materi saudara. Oke, ada pertanyaan? Kenapa saya sendiri nih? Galeri, oh saya speaker. Baru kelihatan. Ini Adam sama baik ya. Ada pertanyaan? Tolong diingatkan Hana cari jadwal lain farmakologi dengan Muhammad ini. Terus apa lagi ya? Ya, itu aja barangkali yang harus diburuin. Perkiraan saya pemahaman molekulernya sulit sebenarnya ya. Karena mesti tahu dulu obatnya apa, bagaimana hubungan sistem kardiovaskular ini dengan sistem saraf. Jadi buka buku anatomi kembali. Baik,
Siapa kenapa keluar nih 25, siapa yang hilang? Tadi tidak belajar apa? Biomo? Ada belajar Belajar, Bu. apa? Belajar sama Prof. Jen. Sama Bu Hiro, Bu. Oh, Dr. Hiro? Oke. Kan lebih ini ya, lebih molekuler itu. Ada pertanyaan? Nah, sudah keluar satu lagi nih. Siapa yang keluar? Tidak ada? Tidak, Bu. Tidak. Kata si Adam Kare, suara si Adam. Silakan, Dava, baca berdoa Dava. Tawa si Dava. Bu. Sebelumnya Dava di mana nih? Di rumah? Dava? Dava lagi di mana? kos teman, Bu. Iya, makanya saya lihat Dava dia. Oke, silakan Dava. Oke, baik, Bu. Sebelumnya Dava mohon izin pada Ibu dan teman-teman untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik ya. Silakan, Bu. Itu saja barangkali. Jadi tolong belajar mandiri untuk memahami konsep-konsep molekuler daripada topik-topik yang saya berikan sesudah UTS ya. Jadi ujiannya tetap nanti essay. Benang merahnya sudah harus dapat yang dipelajari, yang diberikan pada UTS ini. Ini gabungan juga pelajaran, tapi tidak ada apa ya, tidak ada duplikasi dengan baik yang di biomolekuler ya, berbeda ya. Alfon, materi pada biomolekuler baik yang diberikan oleh Prof. Jen atau Dr. Hiro tidak ini ya, tapi saling ini ya, saling mengisi ya, tidak ada yang sama kan? Gimana Kesha? Sama tidak Kesha? Nah, paham dulu biomolekulernya, baru saudara paham tentang farmakologi dan interaksi obatnya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak, Dava sudah berdoa. Terima kasih pada Dava dan dengan mengucapkan alhamdulillah. Sampai ketemu di minggu depan. Baik, Yai. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Lev ya. Waalaikumsalam. Kasih, Bu. Terima kasih. Ya. Oke.